coming up. Pemirsa, kita berjumpa lagi bersama saya Tito Loho dalam Indonesia Business Today. Nah, kali ini ada apa? Nah, ini Gaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Nah, ini menarik. Mumpung lagi halal bihalal, lagi berkumpul semua pemain-pemain utamanya, kita akan tanya. Kita ingin bahas mengenai outlook akhir tahun industri otomotif nasional. Bagaimana? Nah, kita jumpai aja mereka yuk, karena mereka semua ada di dalam. Mari, yuk. Bagaimana Mamang melihat 2007? Kalau 2006 mungkin pemirsa juga udah tahu bahwa not very good year ya untuk otomotif ya, kenaikan BBM. Kalau 2007 ini apa yang terjadi, Pak? Naik, ekonominya membaik, stabil, marketnya naik. Kira-kira lebih dari 420.000 lah. 2006 berapa? 2006 kan 318.000. Lalu waktu 2006 dulu menggambarkan 2007 ini gimana, Pak? 380, 400 waktu itu. Kita prudent sekali. Ya. 2007 juga demikian. Di awal kita bilang 360. Ternyata setelah Kemudian diperbaiki lagi 6 bulan kemudian menjadi 380. Kemudian sebulan yang lalu kita bilang rasanya jadi 400 ini. 400.000 Nah, ya? malahan sekarang berubah menjadi 420.000. Oh. Berarti kenaikan 30-an%. Oke. Kita di 2008 ya, kita 2008 forecastin ke oke. kira-kira total market 530.000. Untuk Ya, semuanya. tentunya aspeknya banyak, tidak hanya 1-2, tapi banyak sekali untuk bisa kita menembus angka 500.000 lagi total penjualan di tahun 2008. Antara lain suku bunga perbankan, lalu kurs mata uang asing, lalu ini harga BBM, ya kan, sehingga ini yang semua atau faktor daripada tenaga kerja, ya kan, ini semua akan mempengaruhi production cost kita. Satu. Kedua, ini akan juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, dari situlah kita sebetulnya mengambil semua aspek-aspek ini. Maka dari itu kalau semuanya berjalan lancar, perekonomian kita juga smooth dan lain-lain, saya yakin dan optimis bahwa 500.000 itu akan tercapai. Oke. Ya, kalau kita ngelihat progres sampai Oktober, ya, pasar mobil kan diperkirakan bisa sudah mencapai 350. Ya, jadi 350 masih ada 2 bulan lagi. Pada bulan Agustus September penjualan itu rata-rata market rata 40-41. Tapi Oktober rendah karena memang Lebaran. Nah, November Desember kemungkinannya bisa 2 bulan itu bisa balik ke level 40 atau plus minus, sehingga di atas 400 sudah pasti lewat. Bahkan Gakindo sendiri memprediksikan 420. Nah, tahun 2007 ini ada sedikit recovery dan diharapkan sampai akhir tahun mungkin bisa mencapai sekitar 430. Jadi kalau di Indonesia memang marketnya gitu, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik drastis, kadang-kadang recovery lagi gitu. Jadi tahun ini merupakan tahun yang cukup baik buat Honda, di mana di semua segmen hampir Honda merupakan market leader, baik di segmen city, segmen mid class, small class, atau medium class, ataupun segmen SUV dengan CR-V-nya, atau segmen hatchback dengan Honda Jazz gitu. Nah, dari segi total penjualan unit, Honda sendiri bisa naik. Tahun lalu kita jual 30.000 unit, tapi tahun ini kita mudah-mudahan sampai akhir tahun sudah bisa menjual 40.000 unit. Satu, it's a good growth dari ekonomi kita. Mulai tumbuh ya diam-diam ya. Kedua, memang terjadi masyarakat yang menunggu di 2006 belum mencocokkan dirinya dengan kenaikan bahan bakar, tapi setelah 1 tahun settle lagi, akhirnya mereka ada dana untuk mengadakan mobil-mobil baru.
pilihan mobil baru di tahun 2007 cukup banyak yang keluar, yang itu sebetulnya yang cukup mendorong pergerakan penjualan yang menuju ke arah 420.000 ini di akhir tahun. Oke. Banyak ada MPV, SUV, harga. Kira-kira yang ke 2008 yang akan favorit? Saya rasa kalau di Indonesia masih tetap MPV. MPV tetap ya. Ya. Orang sini masih suka yang 3 row. Jadi 3 baris tempat duduknya. Sebenarnya pada dasarnya Indonesia itu menyukai market SUV, kalau saya pikir ya. Walaupun secara histori MPV ini juga cukup kuat, tapi dilihat dari mungkin jalannya dan orang Indonesia suka karakter lebih strong gitu, lebih macho gitu. Jadi kita pikir SUV itu cukup prospektif lah di Indonesia selain MPV. Jeep yang dulu seperti Jeep yang dipakai oleh beliau secara pribadi, Ya, oke. itu Jeep yang benar-benar rough dan kerja keras itu. Market itu udah banyak, hanya dipakai untuk kerja, hanya dipakai untuk di suburb project, Daerah exploring ya. exploring, Hobi. hobbyist, entusias. Ya. Gitu. Tapi emang sekarang orang mulai quality. Jeep kami yang baru juga udah ada traction control dan segala macam, udah Nyaman. mulai agak udah seperti mobil. Oke.
mulai baru 2007 ini. Jadi kalau bilang Jeep yang banyak dipakai di kota, itu premium SUV. Oke. Nah itu marketnya gimana tuh? Itu kalau premium SUV udah top of the line. Jadi memang benar-benar kayak Range Rover misalnya itu orang-orang. Ada yang baru kita launch kan, Livina. Livina dari Nissan ya. Ya sampai hari ini juga masih belum bisa supply penuh. Oh masih antri ya, lebih besar demand ya. Kalau Suzuki? Suzuki kan belakangan ini ada SX4 yang populer sekali ya. Tapi di kalangan anak muda, Jazz ini sangat trendsetter gitu. Dan itu merupakan salah satu mobil pilihan bagi anak muda, dan kita tahu makin lama kan anak muda itu akan naik terus, semakin banyak dan semakin banyak gitu, dan itu dia pun akan upgrade terus mobilnya gitu. Jadi saya pikir salah satu setelah SUV MPV, hatchback itu akan mempunyai peranan yang sangat besar untuk peningkatan penjualan tahun depan. Jadi masyarakat kita itu memang menyukai mobil jenis MPV sesuai dengan judulnya multi purpose vehicle. Jadi Apa aja bisa, Pak, ya? bisa dipakai untuk angkut barang, angkut orang dan lain sebagainya. Satu. Kedua, kita juga mengetahui bahwa daya beli masyarakat kita semenjak adanya krisis moneter itu menurun. Jadi yang bisa dibeli hari-hari ini adalah kendaraan yang harganya di kisaran 100 sampai 130 juta. Itulah yang akan menjadi tulang punggung dari penjualan kendaraan bermotor kita. Maka dari itu ini kita harus lihat contohnya sebelum krisis kendaraan maksudnya kendaraan yang MPV tersebut rata-rata ada harganya di kisaran 40 juta. Tetapi 40 juta tadinya ya. 40 juta ya. Tetapi hari ini setelah krisis itu harganya 160 juta, 4 kali lipat. Sedangkan yang dulu orang bisa sanggup mencicil, membeli, merawat mobil yang 40 juta, gajinya tidak naik 4 kali lipat. Maka dari itu dia turun kelas, dia harus beli sekarang kalau gajinya naik 2 kali lipat, dia paling-paling dia bisa beli mobil sekitar 100-120 juta. Kalau kita bicara mobil so-called mewah, saya kira bicara di atas 1M, itu mungkin pasarnya beberapa ratus saja. Berapa ratus saja ya. Jadi beberapa tahun terakhir ini bisa dilihat statistiknya dari 300.000, 400.000, yang paling besar ya itu yang tadi yang 100-120 juta. Itu di situ kita lihat ada Jazz, ada Innova, ada APV, ada Xenia, ada Daihatsu dan sebagainya gitu. Itu kelompok yang paling Harga sampai sekarang tuh di kelas medium yang paling banyak. Dan arti gini, kalau kita pisahin harga 100 juta, 200 juta, 300, nah harga sekitar 200-an juta, sekitar 100 sampai 200 juta itulah yang terbanyak di Indonesia, boleh bilang ya mungkin sekitar hampir 40%. Porsi yang terbesar adalah kelompok 130-an juta. Oh itu yang Di situ ada SUV, ada MPV, ada sedan kecil. dan itu bertarung ketat Dan ya. itu putaran itu sekitar 60%, 65%. Jadi kue terbesar adalah itu. Dengan income per kapita yang terus meningkat, maka pasar domestiknya akan jadi besar. Jadi saya tetap masih berkeyakinan bukan mustahil satu hari Indonesia bisa 1 juta kendaraan 1 tahun. Kepadatan kita di seluruh Indonesia ini masih minim. Hanya masalahnya jangan tanya di kota besar, itu menyamai kejenuhan yang lain. Tapi jenuh di Jakarta kan bagus. Nah pasti melebar, ekonomi kita tumbuh. Ya, density car terhadap ini kita masih jauh, orang lain sudah 1-1, nah itu jenuh. Kita baru 120, 130, artinya satu car untuk 30 orang. Nah itu itu juga menggambarkan sebetulnya korelasi dengan kemajuan ekonomi, kemakmuran, nggak bisa dihindari. Nah itu yang bikin kita optimis bahwa ini bukan peak. Ingat 2010 target dari kita berdua dalam pengertian swasta dan pemerintah itu 1 million club, 1 juta production, 250.000 untuk produksi ekspor, 750 untuk pasar. Saya harap bisa lebih.
berat dalam pengertian dunia kan resesi, ya toh. Jadi tentu faktor-faktor itu mengaruhi kita. Yang kedua, masyarakat kita lebih mature. Tuntutannya nggak asal dapat barang. Bagaimana pelayanan, bagaimana spare part, bagaimana after sales, bagaimana pembayaran, bagaimana dengan kalau sudah setahun bisa saya jual lagi. Jadi bukan hanya dipakai sebagai alat investasi, dia masih mampu nggak, ya toh. Nah, jadi tuntutan pelanggan ini harus, belum tuntutan environment, belum tuntutan, jadi makin berat. Kita banyak mendapatkan award dan penghargaan dan sebagainya, ya harus punya jaringan yang bagus, harga yang kompetitif dan lain sebagainya gitu. Selain itu juga saya rasa brand sangat penting di Indonesia gitu. Cuman masalahnya sekarang kan bagaimana dengan ada persaingan ketat ini, bagaimana kita menciptakan persepsi brand yang ini lebih baik dari brand yang itu. Nah, untuk itu persepsi itulah yang perlu kita ciptakan. Nah, diciptakan bukan artinya obral gitu. Jadi kita harus melakukan banyak kegiatan, experience marketing, di mana konsumen bisa merasakan mobil tersebut dan lain-lain sebagainya. Lokal konten Pak, sampai dengan 2007 itu bagaimana untuk otomotif ini Pak? Itu sedikit demi sedikit engineer Indonesia menemukan, memproduksi sendiri. Sampai sekarang sekitar kira-kira 75%. Termasuk cornya, mesin itu sudah kita buat sendiri Mas.
bagaimana bagus dan misalnya sebagian malah diekspor. Inovasi-inovasi dalam Mesin itu Pak, kita ceritain. Oke. mesin. Jadi hal-hal yang sulit dari sisi engineering yang tadinya apakah kita sudah bicarakan mesin apa belum? Jadi kan sudah bisa bacot, bikin, pasang gitu. Nah ini kami menggunakan standar kualitas secara global, pengertian global di sini. Karena produk-produk kami juga diekspor ke mancanegara. Yang menjadikan acuan standar kualitas ada standar kualitas Jepang. Karena produk yang kami buat itu selain Daihatsu juga untuk merek Toyota. Nah, sekarang kami sudah ekspor ke Afrika Selatan. Lalu kalau di Asia itu ke Thailand, ada ke Brunei, ke Filipina. Jadi sudah melanglang buana. Dan ke Amerika Latin, kami Amerika ekspor, Latin juga. termasuk ke Meksiko dan Venezuela. Nah, tunggu dulu Pak, sebelum Bapak bicara tadi ekspor, saya ingin nanya berapa jumlahnya Pak, kapasitas Bapak? Kapasitas kami saat ini baru saja kami perluas menjadi 211.000 unit kendaraan per tahun. Oke. Dan itu sudah full capacity sekarang? Sekarang ya bertahap. Sebetulnya kalau secara produksi bulan ini kami berproduksi 16.000 lebih bulan ini. Kami akan tingkatkan. Jadi ya karena baru saja perluasan ini dimulai, ya nantinya full capacity 1-2 bulan ini sudah lari kencang akan full kapasitas. Oke. Karena Nah, produk kami sekarang inden. Justru Inden. kenapa kami perluasan? Inden produk kami kan rata-rata 3-4 bulan. Nah, karena kan segera kami penuhi dengan perluasan ini. Kalau begitu Anda mau bertanya mengenai seolah-olah CPU itu lebih bagus daripada buatan lokal. Ya. Karena buatan lokal itu ada buatan lokal Indonesia. Saya sampaikan beberapa merek di kita. Ada Suzuki, ada Daihatsu, ada Toyota. Mengekspor sudah ke 64 negara. Oh. Dengan jaminan 3 tahun, men. Berarti di negara sana jaringan bengkel yang ada dari merek-merek itu sama dengan dibuat yang di Jepang. Berarti kualitasnya sama. Tujuan kita kan membuat satu basis produksi untuk mobil setir kanan di ASEAN di Indonesia. Oke. Kalau bisa juga keluar ASEAN. Sekarang kan sudah keluar ASEAN, Afrika, ke Amerika Latin kita lihat. Nah, hal-hal yang mendukung ekspor, misalnya apakah itu supaya car terminalnya, kemudian ada new investment kita beri insentif, kemudian ada material yang harus diproduksi, yang harus dipasang, semua kita jalankan supaya membuat volume produksi besar. Nah, kalau volume produksi besar, maka unit per cost-nya jadi turun. Itu kita bisa kompetitif di luar. Hyundai sampai dengan hari ini belum mempunyai satu basis di ASEAN. Sedangkan Korea itu kan tidak termasuk dalam ASEAN. Korea. Nah, akibatnya kita tidak bisa menikmati apa yang disebut AFTA. Ya kan? Dimana kalau saya mengimpor satu kendaraan secara utuh CBU dari Korea, itu biaya masuknya jauh lebih tinggi dibanding dengan kendaraan yang sejenis yang diimpor secara utuh juga dari Thailand atau dari kawasan negara ASEAN. Nah, dari situ kita persaingan memang agak sulit buat kita, tetapi saya yakin bahwa satu hari, ya ini pun sudah direncanakan dan katanya awal tahun 2008 mereka akan memfinalkan di mana mereka akan berinvestasi di kawasan ASEAN ini. Mudah-mudahan di Indonesia. Dan saya dapat berita pula bahwa katanya mereka itu sedang shortlistnya sekarang tinggal 2 antara Indonesia dan Vietnam. Makanya kita mati-matian sedang berjuang untuk meyakinkan Hyundai Motor Company Korea, please investnya di Indonesia. Nah, kemudian Pak, dari sisi ke customer ya, sekarang ada tren katanya biofuel, alternatif fuel. Ada juga tren yang mengatakan bahwa hybrid. Kalau Indomobil sendiri melihatnya gimana tren ini Pak? Dengan harga minyak yang udah tembus $90 ya, dekat $100 per barrel. Apakah teknologi ini benar-benar akan masuk ke Indonesia dengan cepat? Enggak, infrastrukturnya kayaknya kan tergantung infrastrukturnya sampai di mana di Indonesia. Tapi memang ada 2 macam sih, satu hybrid, satu lagi ke biofuel. Ya, tinggal 2 teknologi ini mana yang Ya, saya pikir pertama-tama dulu ya itu ada zaman kalkulator, kita paling ingat kalkulator, kemudian naik menjadi komputer, ya kan, yang namanya BGMFI. Kemudian sekarang itu ada teknologi terbaru itu namanya hybrid.
Nah, di dunia ini hybrid sudah menuju ke tahap yang cukup matang. Di mana sekarang ada lagi di atas hybrid, yaitu mobil yang tidak menggunakan bahan bakar sama sekali, yaitu hidrogen. Ya. Mungkin juga nanti ada solar gitu. Jadi sekarang teknologi hybrid ini merupakan kunci bagi kesuksesan setiap perusahaan otomotif di dunia. Siapa yang menguasai teknologi hybrid atau di atasnya itu, dia akan memandangkan pertarungan di segmen otomotif nantinya gitu. Nah, Indonesia sendiri, Honda sudah meluncurkan Honda Civic Hybrid di bulan Juli yang lalu. Memang responnya tidak besar kan, harga cukup mahal, itu cukup eksklusif, harga sekitar 450 juta. Tapi kita rasa dengan ada perhatian dari pemerintah, kesadaran dari masyarakat sendiri, dan tentunya itu akan menjadikan mobil hybrid menjadi tren gitu. Karena selain dia bisa menghemat penggunaan bahan bakar, juga polusinya juga sangat berkurang 50%. Jadi Wah, angkanya besar ya. Saya kira kalau bicara pajak aja, ya, mungkin kita bicara antara 25 triliun adalah pajak dari kendaraan mobil. Yang notabene oke-okenya dipakai untuk betulin jalan gitu, gedein jalan gitu loh. Tapi mungkin itu belum, karena pemerintah menganggap ada hal yang lebih penting yang dipakai untuk pendapatan itu. Dunia ini memproduksi 60 juta mobil setahun. The whole world ya. Indonesia kebagian tadi berapa? 400 ribu. 470 ribu bahkan ya. Per tahun. Jadi it's nothing to compare. Kalau kita lihat kepadatan di Jepang, yang kita lihat pada waktu weekend atau liburan terjadi, ya,
orang tidak memakai tram dan subway karena dia ribut, mobilnya keluar. Di situ kayak lihat kemacetan. Tetapi bentuk kemacetan lain. Di situ tidak terjadi saling serobot karena orang tahu saling serobot itu bukan macet. Nah, kita ini yang mesti harus belajar untuk menahan diri, bersabar untuk tidak saling serobot. Kalau kita bikin jalur berikut dan jalur berikut dibuat, akhirnya yang ada adalah leher botol. Muatnya cuma 2 jalur, di belakangnya ada 8-9 jalur. Dan itu adalah penyebab utama, ditambah tentu disiplin kita yang mungkin kalau rapor itu angkanya 3 kali ya. Ini sebenarnya kan faktor yang paling dominan adalah human factor. Jadi kurang lebih sekitar 85 sampai dengan 90% itu berkaitan dengan faktor manusia. Oleh karena itu memang sangat penting bagi kita itu bagaimana meluruskan ataupun memberikan pembelajaran kepada masyarakat kepada human factor-nya. Sebelum kita melihat apakah ini cukup meyakinkan atau tidak, kita juga mesti melihat karena di dalam berita atau pernyataan pemerintah memang akan mempertahankan harga-harga ini dan mencarikan opsi-opsi untuk mengatasi atau mengabsorb kenaikan subsidi itu. Nah, tinggal kita lihat bagaimana opsi-opsi itu. Nah, apakah opsi-opsi itu logis dan mungkin bisa dicapai atau tidak? Kita sekarang masih menunggu opsi apa sih yang akan diberikan oleh pemerintah. Karena memang belum dikeluarkan. Memang belum, karena memang pemerintah sedang menggodok di dalam statementnya yang jelas. Kami sedang menyiapkan opsi-opsi untuk mengatasi ini. Nah, tinggal kita lihat. Nanti kalau opsinya sudah kelihatan, mungkin kita bisa melihat, memperkirakan apakah bisa terjadi artinya worst case atau bisa medium atau bisa tidak ada pengaruh. Oh, jadi skenario-nya apa? Ya, skenario-nya apa? Jadi dari skenario ini kita bisa lihat. Gitu. Tapi nervous Pak sembari menunggu opsi-opsi itu? Ya, gini, kalau kami berpikir gini, dunia itu kan selalu bergerak. Ya. Situasi di luar yang ada di kita itu selalu tidak unpredictable kan. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara nervous, semua orang pasti nervous. Tetapi kalau kita cuma nervous saja, ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Kita coba melihat, ini ada faktor luar begini, ada faktor pemerintah begini, ada skenario begini, skenario. Nah, dengan skenario ini apa yang mesti kita siapkan untuk melakukan sesuatu sehingga dampaknya tidak sangat besar buat kita, sehingga kita bisa minimalisasi dampak itu, atau paling tidak kita bisa mengikuti skenario ini dengan baik tanpa harus tiba-tiba begitu datang ini kita kaget-kaget. Oh, jadi Bapak mau mengatakan dari pengalaman yang lalu, mudah-mudahan suatu skenario besar apapun itu bisa diikuti oleh semua stakeholder. Betul. Menurut saya ke depan Indonesia itu masih akan sangat menarik dengan segala kondisi yang sekarang ya. Orang sudah terbiasa dengan uncertainty yang ada, tanda petik uncertainty ya. All in all, ekonomi kita maju, stabil. Pemerintahan sudah bisa bertahan 5 tahun, dan itu pertanda Demokrasi Pak ya. sign yang baik untuk investasi. Apalagi dibanding dengan ASEAN, gitu. Stabilitas kita itu termasuk 2 terbaik sekarang ini ya. Itu satu. Yang kedua kan sebetulnya orang sudah mulai invest di sini. Dan pasar dari Cina suatu ketika akan lebih mature segala macam. Orang akan mencari alternatif baru. Nah, di situ kita harus siapkan infrastruktur. Kalau saya pribadi mengharapkan lebih banyak keluar Jawa atau Jakarta. Ya, dengan suatu term bisnis atau kontrak-kontrak bisnis yang very special, khusus seperti Batam atau apa, itu diperbanyak. Yang kedua, kita ini kan sudah berpengalaman banyak, joint venture juga. Pasti gabungan dari global network. Ya, yang sudah invest di sini kayak Daju kemarin, 97.000 tambahan. Itu pasti dicarikan jalan keluar, tidak hanya dipikir hanya untuk pasar domestik. Jadi saya bisa expect production point of view itu akan lebih ke arah keluar. Nah, secara organisasi saya mungkin perlu tambahkan bahwa kita bersama-sama promosi terhadap secara bersama-sama dengan adanya suatu pameran tahun 2008 Juli itu diakreditasi internasional. Itulah tadi
wawancara kita dengan berbagai stakeholder narasumber mengenai outlook akhir tahun industri otomotif nasional. Mudah-mudahan bermanfaat. Acara ini terselenggara atas dukungan daripada Adira Finance. Demikian, kita jumpa pada edisi mendatang.